Kutu, sahabat karib ayahandanya di Ageng Pengking. Jaka Tingkir sedikit banyak memahami situasi yang serba mengherankan tersebut. Ki Ageng Kutu menjelaskan bahwasanya Jaka Tingkir ini telah terpilih sebagai Raja Tanah Jawa. Sesaat lalu kala Jaka Tingkir tertidur, cahaya wahyu keprabun telah jatuh di atas kepalanya. Jaka Tingkir kembali dicekam rasa heran, antara percaya tidak percaya, namun melihat keseriusan Ki Ageng Kutu, keraguan Jaka Tingkir luluh juga. Malam itu Ki Ageng Kutu banyak memberikan wejangan-wejangan yang sangat berguna bagi Jaka Tingkir. Satu hal yang beliau tekankan agar Jaka Tingkir mentauladani ayahandanya Ki Ageng Pengking yang terkenal sabar dan legowo. Jika kelak Jaka Tingkir benar-benar berhasil menduduki tahta dan menjadi penguasa tanah Jawa, sikap ini harus dikedepankan. Menjelang pagi, Ki Ageng Kutu pun melepas kepergian Jaka Tingkir dan rombongan dengan doa-doa keselamatan. Rombongan Jaka Tingkir kini melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Pegunungan Prawata. Dan perjalanan rombongan Jaka Tingkir pun sampai juga di Pegunungan Prawata. Walau agak lambat dikarenakan mereka memilih jalur-jalur sepi dengan menerobos hutan belukar demi menghindari kecurigaan orang banyak, pada akhirnya mereka tiba juga. Dengan bantuan Kerilyawan anak buah Arya Bahureksa, Jaka Tingkir bisa bertemu dengan Kepu Andanu, pemimpin Kerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawata. Jumlah personil anak buah Kepu Andanu ternyata cukup banyak juga. Dengan bantuan mereka yang sudah cukup hafal medan Pegunungan Prawata, apa yang akan direncanakan Jaka Tingkir akan bisa dijalankan dengan mudah. Jaka Tingkir dan Kepu Andanu segera merundingkan rencana secara matang. Setelah kesepakatan dicapai